Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anil syabihi wal masili wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu ila yaumil qiyamah. Akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah, ibu-ibu, akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga senantiasa memberikan istiqomah dalam diri kita. InsyaAllah masih kita kaji Kutaib atau kitab kecil, yaitu tentang Husunul Afaf lil Muslimat, tentang benteng-benteng untuk bisa mendapatkan sifat afaf, yaitu menjaga diri bagi kaum wanita muslimah, yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang insyaallah pada sore hari ini kita kaji benteng yang keempat, yaitu Hisnun Lubsul Libasis Satir lil Mafatin, memakai pakaian yang menutupi berbagai fitnah, pakaian yang menutupi perkara yang akan memunculkan fitnah bagi kaum wanita, atau fitnah yang muncul dari wanita yang akan membuat fitnah bagi kaum laki-laki terutama. Poin yang pertama, al-libas lisatril aurah, pakaian untuk menutup aurat. Di sini jelaskan bahwa Islam itu berusaha menjaga manusia dari terjerumus ke dalam perbuatan keji atau yang disebut dengan fahisyah. Dan di antara sarana yang tepat supaya manusia itu tidak terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah atau perbuatan keji, yaitu agar manusia menutup auratnya, baik laki-laki atau wanita. Ya, baik laki-laki atau perempuan itu dianjurkan untuk menutup auratnya, ini dalam rangka menjaga dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan keji. Karena dengan terbukanya aurat ini akan membangkitkan syahwat, sehingga mudah terjerumus kepada perbuatan keji atau perbuatan zina. Lalu di sisi yang lain, di sisi lain, orang itu disuruh menundukkan pandangannya. Berarti di satu sisi orang itu disuruh untuk menutup auratnya, dan di sisi lain yang melihat aurat itu disuruh untuk menundukkan pandangannya. Maka kalau kedua-duanya dijalankan, yaitu satu sisi orang menutup auratnya, di sisi lain orang menundukkan pandangannya, kalau kedua-duanya dijalankan, insya Allah perbuatan zina, perbuatan fahisyah di masyarakat itu akan banyak berkurang. Dan ini solusi dalam agama kita. Satu sisi orang disuruh untuk menutup auratnya, di sisi lain orang disuruh untuk menundukkan pandangannya. Ini solusi supaya
perbuatan zina itu tidak banyak terjadi. Makanya kalau misalnya banyak beredar gambar-gambar porno atau video-video porno, yang jelas semua itu kan mengumbar aurat, ya. Itu menjadi penyebab adanya perbuatan zina. Apalagi di zaman sekarang, ya, yang namanya media sosial itu luar biasa di dalam menebarkan perkara-perkara yang porno ini, yang berarti mengumbar aurat, ini sudah banyak terjadi. Maka di sini kita fokus pada perkara yang pertama, yaitu menutup aurat. Dan ini kebutuhan manusia, bahkan kebutuhan pokok manusia. Di antara kebutuhan pokok manusia itu kan adanya sandang. Ya, yang berarti kalau seorang manusia itu masih waras, masih sehat pikirannya, maka dia akan berusaha menutup auratnya. Karena kalau tidak waras bisa dilihat sendiri, ya. Orang gila misalnya, mereka itu tanpa busana. Kenapa? Karena tidak waras, tidak sehat akalnya. Orang gila apalagi kalau sudah tidak berbusana jalan-jalan. Orang gila sudah enggak berbusana lagi, sudah enggak pakai baju, enggak pakai celana, jalan-jalan lagi sudah. Maka itu susah untuk diterapi. Bahkan kadang dokter itu sudah angkat tangan. Dokter spesialis jiwa itu sudah angkat tangan menghadapi orang yang tidak menutup auratnya, tidak berbusana, jalan-jalan lagi sudah. Ibarat stadium gila itu sudah stadium tinggi. Maka kalau sekarang, kalau ada orang dari segi akalnya waras, dia tidak gila, tapi dia mengumbar auratnya, ya, mengumbar yang porno barangkali dari dia, ini berarti dalam agama stadiumnya ini juga sudah stadium tinggi. Penyakit dalam agama ini penyakit yang tinggi. Kenapa? Karena sudah tidak punya rasa malu. Orang kalau sudah hilang rasa malunya, berarti hilang keimanan pada dirinya, tercabut keimanan. Karena yang namanya rasa malu itu kan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Lah kalau orang sudah tidak ada rasa malu lagi, maka sudah seperti tadi orang yang gila dari sisi akal. Tapi di sini gila dalam sisi agama. Perhatikan, kalau orang masih punya rasa malu, misalnya panjenengan Bu masih punya rasa malu, lalu qadarullah misalnya harus terbuka auratnya karena mungkin misalnya mau terapi, ada yang harus disuntik misalnya, atau yang harus diterapi bagian aurat, padahal sadar masih punya rasa malu, maka biasanya ketika terbuka auratnya ada rasa malu-malu untuk menampakkan. Kenapa? Karena orang tersebut masih punya rasa malu, berarti keimanan masih ada dalam dirinya. Ibarat terbuka sedikit, dia masih terusik hatinya, dan itu yang namanya dosa. Kata Nabi SAW, wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah suatu yang mengusik dalam hatimu dan kamu gak suka orang lain mengetahuinya, itu kan dosa namanya. Nah sekarang kalau wanita masih punya rasa malu, terus qadarullah dia harus menjalani terapi yang harus membuka auratnya, maka ketika dia buka auratnya dia masih ada perasaan malu, maka dia pun berusaha mencari dokter terapis yang perempuan juga, kan seperti itu. Ketika membukanya juga malu-malu. Kenapa? Masih ada rasa malu dalam hatinya, dan itu berarti keimanan masih ada dalam hatinya.
Tapi kalau orang itu sudah tidak punya rasa malu, sehingga dia mengumbar auratnya, dia pertontonkan, bahkan dia sebarluaskan gambar-gambar pornonya, maka keimanan mungkin barangkali sudah hilang pada dirinya. Nah, ketika Nabi Adam dan istrinya yaitu Hawa, Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan di surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan berbagai kenikmatan yang ada di surga. Dan salah satu kenikmatan surga yaitu orang bisa memakai pakaian. Itu kenikmatan di dunia, sebuah kenikmatan. Nanti di akhirat atau dulu yang pernah dialami oleh Adam dan Hawa di surga, yaitu Allah berikan kenikmatan berupa pakaian. Allah sebutkan dalam surat Toha ayat yang ke-118 dan juga 119, Allah mengatakan, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya bagimu wahai Adam, kenikmatan fiha di surga itu alla taju'a fiha, kamu tidak akan merasakan kelaparan di surga. Ini kenikmatan yang dirasakan oleh Nabi Adam waktu Allah tempatkan di surga bersama istrinya Hawa. Kamu di surga tidak akan merasakan kelaparan, wala ta'ra, dan tidak akan telanjang. Ini Allah nyatakan hal itu kepada Adam dan istrinya. Berarti ini kenikmatan, gak akan kelaparan dan gak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan kamu juga tidak akan merasa kehausan di surga, serta tidak akan merasakan panasnya matahari. Dan itu kenikmatan. Kalau di dunia orang panas, kena matahari dikit sudah kepanasan. Ya, mau hujan saja panas, orang itu bingung, dia gelisah. Duh, panas gimana nih? Apalagi kalau kena sinar matahari langsung dalam kondisi panas. Kenikmatan nanti di surga, orang tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak akan pernah telanjang, dan juga tidak akan pernah merasakan panas matahari. Itu kenikmatan dulu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka berdua berada di surga. Walaupun akhirnya mereka keluar dari surga, terutama urusan masalah aurat ini, yang nanti akan kita jelaskan pada poin berikutnya. Sekarang kita sedang membahas di sini al-libas li satril aurat. Pakaian itu tujuannya untuk menutup aurat. Berarti inti atau perkara yang pokok dari pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Di samping untuk menutup aurat, juga untuk berhias diri, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian yang untuk menutupi aurat kalian, warishan, dan juga pakaian indah untuk perhiasan, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Perhatikan ayat ini, ayat yang ke-26 dari surat Al-A'raf. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia. Termasuk kita yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qad anzalna 'alaikum libasan, sungguh kami telah menurunkan atas kalian pakaian. Berarti pakaian oleh Allah diturunkan dari langit. Kenapa? Karena pakaian itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan yang kita pakai itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini, atau mungkin dari hewan-hewan. Yang semua itu bisa tumbuh, bisa hidup karena Allah turunkan hujan. Makanya Allah katakan anzalna 'alaikum libasan, kami turunkan atas kalian pakaian. Bukan berarti dari atas langit langsung jatuh pakaian yang dipakai oleh manusia, tidak. Maksudnya Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah juga hidupkan hewan, sehingga yang dari tumbuhan manusia bisa menjadikannya sebagai pakaian, yang ada pada hewan juga seperti itu, karena Allah yang menurunkannya. Yuwari sawatikum, yang akan menutupi aurat kalian. Kalimat sawatikum dinamakan sawah, sawat jamak dari sawah, dinamakan sawah dari kata sa'a yasu'u, membuat jelek. Karena akan membuat jelek jika tidak ditutup, akan membuat jelek pelakunya, pemiliknya jika tidak ditutup. Itulah yang namanya aurat. Berarti aurat itu kalau tidak ditutup akan menjadi jelek, makanya disebut aurat. Bukan karena aib, bukan ya, bukan karena aib lalu harus ditutup, bukan. Tapi Allah perintahkan itu, dan ini sudah pernah kita jelaskan dulu yang namanya aurat itu apa. Jadi bukan karena aib lalu ditutup, bukan, tapi itu perkara yang Allah perintahkan untuk menutupnya. Kalau tidak ditutup maka akan menjadi jelek. Itulah yang namanya aurat. Yuwari sawatikum, pakaian yang akan menutup aurat kalian. Ini tujuan pertama. Allah turunkan pakaian dari langit, yaitu pertama untuk menutup aurat. Warisan, dan yang kedua warisan sebagai pakaian indah untuk perhiasan. Jadi supaya orang itu kalau berpakaian dia akan terhiasi. Yang wanita jadi tambah cantik, yang laki-laki tambah ganteng. Tapi Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Pakaian ketakwaan itu apa? Bukan baju takwa, baju koko, bukan. Karena ada sebagian orang yang merasa pakaian ketakwaan itu pakai baju koko itu pakaian takwa, bukan. Tapi yang namanya libasut taqwa, pakaian ketakwaan, kata para ulama, para mufassir, yaitu al-iman, keimanan, atau al-haya, rasa malu, yang akan memunculkan ketakwaan, sehingga disebut libasut taqwa. Ini keimanan, rasa malu akan memunculkan ketakwaan, dan itu kalau ada dalam hati manusia maka muncullah ketakwaan pada dirinya. Atau juga libasut taqwa yaitu al-afaf, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Ini yang disebut dengan libasut taqwa. Dzalika khair, kata Allah, itu lebih baik. Kemudian di dalam hadis Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong sampai ke bawah mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Allah tidak akan memperhatikan dirinya nanti di hari kiamat. Ini kata Nabi SAW. Barang siapa
menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat. Allah tidak akan pedulikan dia nanti di hari kiamat. Maka ketika Nabi SAW mengatakan kalimat ini, sebagian sahabat memahami ini untuk semua orang, baik laki-laki atau perempuan. Tapi tentunya yang dimaksud dari orang yang menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki, yang dilakukan dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat, maksudnya untuk kaum laki-laki. Tapi awalnya dipahami oleh para sahabat bahwa itu untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, karena wanita di zaman itu mereka harus menjulurkan kainnya. Ummu Salamah bertanya, kaifa yasna'un nisa biduyulihinna? Lalu bagaimana, apa yang harus diperbuat oleh kaum wanita dengan ekor-ekor mereka? Berarti kehidupan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakaian wanita itu sampai nyengser, bahkan sampai punya ekor, ya, ke belakang ada. Dan tadi ini ditanyakan oleh Ummu Salamah karena Nabi mengatakan orang itu enggak boleh menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki. Padahal rata-rata wanita waktu itu semuanya kainnya selalu menyengser ke tanah. Sehingga ditanyakan oleh Ummu Salamah, karena yang dia pahami itu berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Makanya Nabi SAW menerangkan bahwa untuk pakaian wanita boleh yurkhina shibron, kata Nabi, mereka boleh menjulurkannya 1 jengkal. Ya, kalau misalnya pakaian wanita ada yang menjulur di bawah 1 jengkal, boleh. Lalu Ummu Salamah masih bertanya lagi, idan tankashifa aqdamuhun, kalau cuma 1 jengkal, maka kaki-kaki mereka, telapak kaki mereka masih tersingkap, masih terbuka. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, fayurkhina dira'an wala yazidna alaih. Kalau begitu mereka boleh menjulurkannya sampai 1 hasta, tapi tidak boleh lebih dari itu. Maksudnya hadis ini menerangkan tentang keadaan wanita, yaitu keadaan wanita pada dasarnya mereka itu menutup aurat mereka. Wanita itu menutup auratnya. Dan ini di zaman Nabi SAW serta zaman dahulu. Makanya poin kedua, al-mar'ah min qadimiz zaman shimatuha at-tasattur. Wanita di zaman dahulu tandanya, ya, tanda wanita itu adalah tasattur, menutup diri. Ini keadaan wanita-wanita zaman dahulu. Kalau misalnya tadi tidak mau menerima bahwa para wanita di zaman Rasul SAW menutup auratnya, sekarang kita lihat para wanita zaman dahulu, zaman umat-umat dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan salah satunya tentang Ratu Balqis, itu Allah sebutkan di surat An-Naml ayat yang ke-44. Allah Ta'ala berfirman, qila laha dukhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjah wa kashafat an saqaiha. Qila laha, dikatakan kepada Balqis, udkhulis sarh, masuklah kamu ke dalam istana wahai Ratu Balqis. Falamma ra'athu hasibathu, maka setelah Ratu Balqis itu melihat lantai istana, melihat lantainya yang tentunya karena warnanya begitu berkilau, maka hasibat hulujjah, dia mengira itu kolam yang luas, dia mengira itu kolam air yang luas. Karena apa? Lantainya begitu jernih,
sampai ketika dilihat kayak kolam yang luas. Karena memang istananya Nabi Sulaiman itu besar dan luas. Ketika Ratu Balqis masuk ke dalam istananya Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman, dia melihat ya, di istana itu kelihatannya kayak sebuah kolam yang besar. Padahal itu karena kilauan lantainya, warna lantai yang mengkilat sehingga ketika dilihat itu kayak sebuah kolam yang luas. Hasibat hulujjah, dia mengira itu kolam yang luas, kolam air yang luas. Wa kasyafat an saqaiha, maka dia pun membuka kedua betisnya ketika mengira ini kayak kolam air. Maka dia singkap kedua betisnya, dia angkat kain bawahnya. Perhatikan di sini. Allah mengatakan wa kasyafat an saqaiha, dia membuka kedua betisnya. Berarti maksudnya apa? Aslinya kaum wanita itu mereka menutup tubuh mereka. Sehingga ketika melihat istana yang dianggap seperti kolam air, kolam ikan, maka dia angkat betisnya karena mengira itu kolam, tapi ternyata bukan. Lihat di sini, Ratu Balqis, dia muslim atau kafir? Waktu itu dia masih kafir, ya. Orang yang kafir saja, wanita yang kafir saja seperti itu, yaitu ketika berpakaian tertutup kedua kakinya. Karena ketika jalan dia angkat, berarti ya dalam keadaan biasa hidup sehari-hari ketika berada di luar, maka berarti pakaiannya selalu menutup dirinya. Dan ini Ratu Balqis. Waktu itu dia bukan orang muslim, dia masih kafir waktu itu. Tapi keadaannya seperti itu, apalagi orang muslim yang sudah tahu itu syariat dari Allah. Maka ini harus perlu direnungkan. Ratu Balqis saja yang waktu itu dia masih kafir, pakaiannya itu menutup dirinya. Sehingga ketika melihat keadaan istananya Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman seperti kolam, dia angkat karena mengira kolam air, tapi ternyata bukan, karena kilauan lantainya dianggap seperti air, padahal itu bukan air. Makanya dibilangin oleh Nabi Sulaiman, ini bukan air, kan seperti itu. Berarti kesimpulannya tadi, Ratu Balqis serta kaum wanita di zaman dahulu, karena ini kan menjelaskan tentang Ratu Balqis yang hidup jauh sebelum Nabi kita Muhammad SAW, bahwa umumnya manusia, umumnya kaum wanita zaman dahulu, mereka itu menutup aurat mereka. Karena Ratu Balqis saja yang kafir, dia menutup dirinya ketika melewati istana yang dia menganggap itu adalah kolam renang, kolam ikan atau kolam air, dia angkat sampai kedua betisnya kelihatan. Ini yang kafir saja seperti itu, apalagi yang muslim. Nah, sekarang terlepas dari dia muslim atau bukan, intinya orang dahulu mereka itu menutup auratnya. Jadi mereka, orang-orang zaman dahulu, itu bukan berarti pakaiannya terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan, bukan. Ya, mereka sudah membuat pakaian yang bisa untuk menutup aurat mereka. Bahkan wanita pertama, yaitu Hawa tadi, ya, dia juga menutup auratnya ketika di surga sebelum dia digoda oleh syaitan atau oleh iblis. Makanya poin berikutnya di sini tentang al-libasul ladzi yakshiful aurat min tazayyunis syaitan.
pakaian yang terbuka auratnya atau pakaian yang sampai membuka auratnya itu termasuk bisikan setan, termasuk godaan setan. Kalau orang dalam berpakaian dalam kehidupan sehari-hari kok sampai auratnya terbuka, itu termasuk godaannya setan. Dia terkena godaan setan tapi dia nggak merasa, karena mungkin sudah biasa dilakukan sehari-harinya. Wah, ya nggak apa-apa lah misalnya. Berarti dia sudah terkena godaan setan. Perhatikan di sini. Salah satu senjata yang digunakan oleh syaitan untuk merusak atau menghancurkan kaum wanita muslimah, khususnya di zaman sekarang dan juga wanita-wanita zaman dahulu, yaitu sebabnya karena wanita tidak menutup auratnya. Ini satu senjata nih, senjata yang digunakan syaitan untuk merusak kaum wanita muslimah, yaitu supaya mereka tidak menutup aurat. Lalu yang salah siapa? Kalau wanita muslimah mengaku dia muslimah tapi tidak menutup auratnya, yang salah siapa sih? Perhatikan di sini ya. Kesalahan itu sebenarnya banyak pihak-pihak yang harus disalahkan. Pertama, tidak ada pemantauan, tidak ada perhatian di rumah bagi para orang tua. Mereka tidak memantau anak-anak perempuan mereka, atau para suami tidak memperhatikan istri-istri mereka. Maka pakaian apapun yang dipakai oleh istrinya, pakaian apapun yang dipakai oleh anaknya dibiarkan, nggak pernah dinasehati, nggak ada kritikan sama sekali. Ini berarti kesalahan para wali atau suami, orang-orang yang punya kekuasaan di dalam rumah tangga, mungkin suami atau orang tua sebagai ayah. Kan dia melihat anaknya bagaimana memakai pakaian setiap harinya. Kalau sekarang seorang anak gak pernah menutup auratnya, keluar dari rumahnya dibiarkan, gak ada nasihat sama sekali. Yang salah siapa? Walinya, orang tuanya. Mengapa tidak pernah menegur? Mengapa tidak pernah memberikan nasihat? Mengapa dibiarkan begitu saja? Atau seorang suami ketika melihat istrinya keluar tidak menutup auratnya, yang salah suaminya, karena dia punya kekuasaan, dia tidak pernah menegurnya, membiarkan begitu saja. Hati di sini kesalahan para wali atau suami. Yang kedua, ya, munculnya sebab wanita itu tidak menutup auratnya karena kebebasan yang mengatasnamakan model atau gaya. Jadi mereka merasa ini kan model kita, ini kan gaya kita kaum wanita, ya harusnya bebas. Atau mereka mengatakan hak asasi manusia, HAM. Nah, ketika diingatkan ini pakaiannya terlalu tipis, maka katanya ini lagi model, ini lagi tren. Nah, yang tipis-tipis seperti ini, misalnya pakai jilbab seperti perasan tahu misalnya, dibilang, oh ini lagi tren seperti ini. Berarti kesalahannya karena dia mengikuti model, mengikuti gaya, mengikuti tren. Mungkin panjenengan dulu pernah melihat bagaimana kalau pakai jilbab terbelah. Alasannya apa? Ya itu tren. Nah, segi modelnya kayak gini, jadi kalau pakai jilbab dibelah kayak gitu. Katanya tren, katanya gaya. Berarti yang salah karena orang itu menyandarkannya mengatasnamakan model, tren.
dan merasa bebas. Itu yang menyebabkan kaum wanita kadang membuka auratnya. Atau yang ketiga, yaitu tersebarnya penghinaan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ketika ada perintah Allah untuk menutup aurat, ketika ada larangan Allah dan Rasulnya jangan mengumbar aurat, maka mereka malah menghina, menganggap syariat yang tidak sesuai dengan zaman, menganggap itu budaya Arab. Nah ini, menganggap semua itu adalah budaya Arab, padahal dilihat tadi bukan cuma di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman dahulu yang namanya wanita itu pada dasarnya mereka menutup diri mereka. Makanya kalau sekarang seorang wanita itu membuka auratnya, itu adalah min tazyinis syaitan, kata mu'alif, itu termasuk bujuk rayunya setan, godaannya setan. Perhatikan di sini mu'alif membawakan tiga ayat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20 sampai 22. Allah Ta'ala berfirman, fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, yang artinya fawaswasa lahuma syaitan, maka setan membisik-bisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Yaitu iblis atau setan membisik-bisikkan pikiran yang jelek kepada Adam dan Hawa. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma, supaya iblis menampakkan bagi keduanya apa yang telah tertutup pada keduanya, itu min sawatihima, berupa aurat. Jadi iblis tujuannya mengapa dia menggoda Adam dan Hawa, tujuannya supaya aurat yang tertutup pada keduanya itu terbuka. Ini tujuan utama iblis untuk menyesatkan manusia atau Nabi Adam, yaitu target pertama supaya Adam dan Hawa terbuka auratnya. Karena pakaian di surga waktu itu yang dimiliki oleh Adam dan Hawa itu adalah, kata para ulama, kata para mufassir, an-nur, cahaya. Jadi pakaiannya Nabi Adam dan Hawa waktu mereka berdua di surga, sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, pakaian mereka itu nur, cahaya, cahaya yang menutup kedua tubuh, tubuh mereka berdua, Adam dan Hawa. Dan setan ingin agar Adam dan Hawa ini terbuka auratnya sehingga seperti makhluk yang lain, seperti hewan-hewan. Jadi Adam dan Hawa ada cahaya yang menutup. Ini perbedaannya waktu itu. Dan waktu itu kan juga ada makhluk seperti hewan-hewan. Adam dan Hawa pakaiannya berupa cahaya, menutup mereka. Dan iblis ingin agar keduanya tidak lagi berpakaian atau terbuka auratnya. Bagaimana caranya? Menggoda, dibisik-bisikan. Waqala, iblis mengatakan, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati
illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis, Tuhan kalian wahai Adam dan Hawa itu tidak melarang kalian untuk mendekati pohon ini kecuali supaya kalian itu menjadi malaikat atau supaya kalian itu termasuk orang-orang yang kekal. Berarti dengan bahasa kita, wahai Adam, wahai Hawa, saya tahu mengapa Allah itu melarang kalian berdua makan pohon ini atau syajaratul khuldi, ya. Mengapa Allah itu melarang kalian? Itu tidak lain, kata iblis, supaya kalian gak kekal di surga. Kalau kalian makan nanti kalian bisa kekal, makanya Allah melarang. Supaya kalian tidak kekal di surga, kalian akan diusir dari surga, maka Allah melarang. Ya, supaya kalian itu tidak kekal ini. Atau supaya kalian itu tidak menjadi malaikat, makanya dilarang. Karena kalau kalian makan nanti kalian jadi seperti malaikat yang kalian akan terus merasakan kenikmatan. Maka untuk membujuk dan merayu Adam dan Hawa ini, apa yang dilakukan oleh iblis? Pokoknya bagaimana caranya Adam dan Hawa memakan pohon yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibujuk, dirayu, dekati dari Adam, kemudian Hawa didekati semuanya. Dibujuk, dirayu bagaimana caranya supaya keduanya mau memakan pohon tersebut. Yang dilakukan sampai iblis itu bersumpah-sumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah-sumpah di hadapan Adam dan Hawa dengan mengatakan, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang ingin memberi nasihat. Wahai Adam, wahai Hawa, aku ini ingin memberi nasihat. Yang namanya orang memberi nasihat itu kan tentunya dengan keikhlasan dan kejujuran. Ikhlas dan jujur. Tapi iblis sebenarnya dia bukan pemberi nasihat, tapi dia menyatakan merasa dirinya orang yang sedang memberi nasihat. Bahkan dia sampai bersumpah-sumpah. Ya, dia bersumpah-sumpah demi Allah bahwa dirinya ingin memberi nasihat benar-benar. Dan seorang mukmin, ya, seorang yang beriman kepada Allah, kalau mendengar sumpah orang lain bersumpah, kalau kita seorang mukmin, maka kita hormati sumpahnya, kan? Kita terima apa yang dia katakan, jangan dibantah. Itu sikap kita sebagai seorang mukmin, dan ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid tentang, ya, bab, ya, man hulifalahu billah, atau orang yang menerima sumpah itu harus ridho. Kalau ada orang bersumpah menyebut nama Allah, kita yang mendengar itu harus ridho, jangan mendebatnya. Kenapa? Karena dia sudah menyebut nama Allah. Kalau kita masih belum terima, masih menentang dia, berarti kita enggak menghormati Allah. Karena dia sudah menyebut nama Allah. Urusan dia dusta atau dia jujur, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sebagai seorang mukmin mendengar orang lain bersumpah dengan menyebut nama Allah, kewajiban kita ridho, jangan mendebatnya. Kalau kita itu sebagai seorang pembeli, penjualnya sumpah-sumpah menyebut nama Allah, ya sudah, kita jangan mendebat dia, biarkan. Kalau kita mau meneruskan jual beli, teruskan. Kalau tidak, ya sudah, tinggalkan. Jangan ditentang karena dia sudah menyebut nama Allah. Orang yang sudah menyebut nama Allah, kita menghormati orang itu karena Allah, karena nama Allah disebut di dalam sumpahnya. Nah, demikian pula Adam di sini. Karena iblis sudah bersumpah menyebut nama Allah, maka Adam dan Hawa pun menerimanya. Fadallahuma bighurur, kata Allah,
maka iblis membujuk keduanya dengan tipu daya. Falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Maka setelah keduanya merasakan mencicipi pohon itu, nampaklah aurat mereka berdua. Begitu dimakan itu pohon atau buah yang ada di pohon itu, langsung aurat mereka, yaitu pakaian yang tadi terbuat dari cahaya ketika mereka berdua masih di surga, maka pakaian itu hilang. Sinarnya nggak ada, sehingga terbukalah aurat mereka berdua ini. Adam dan Hawa terbuka auratnya. Karena memang aslinya manusia itu tertutup. Lalu setelah terbuka auratnya, dan yang namanya manusia tadi kalau masih waras, terbuka auratnya, apa yang dilakukan? Berusaha menutup. Berarti kalau ada seorang wanita misalnya, auratnya terbuka malah dipajang-pajang, itu kan berarti sudah nggak waras, sudah fitrahnya hilang. Karena tadi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka memakan syajarah yang dilarang oleh Allah, mereka tetap memakan. Akhirnya badat lahuma sawatuhuma, nampaklah aurat mereka berdua ini, sehingga dalam riwayat hadis satu sama lain saling melihat aurat masing-masing. Akhirnya watafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Keduanya pun segera menutup menutup tubuh mereka berdua dengan daun-daunan yang ada di surga. Jadi ini waktu itu masih di surga. Adam dan Hawa pakaiannya terbuka, cahaya yang menutupinya hilang. Begitu terbuka, langsung mencari daun-daunan, disambung daun satu dengan yang lain, pokoknya supaya bisa menutup aurat mereka. Waktu itu belum ada kain, jangankan kain, ya. Ibarat anyaman apa, misalnya karunggoni, belum ada. Yang untuk menutup mereka itu belum ada waktu itu, yang ada hanya daun-daunan yang ada di surga. Maka mereka sambung satu sama lain sehingga bisa untuk menutup diri mereka. Intinya bagaimana caranya supaya bisa menutup diri mereka. Mungkin ada batu, tapi batu bagaimana, kan gitu. Batu kan berat, gimana cara menutupnya? Nah yang ada kan daun-daunan, sehingga mereka mencari daun-daunan itu untuk menutup diri mereka. Pokoknya bagaimana caranya, pokoknya bagaimana bisa supaya tertutup, itu saja, itu terpenting. Dan gak pernah ingin mencari mode kan. Yang namanya Adam dan Hawa gak kenal yang namanya mode, gaya, tren, itu gak kenal. Pokoknya intinya bagaimana bisa tertutup auratnya. Maka itu tadi, itu tujuan penting orang memakai pakaian. Nah sekali lagi, ini fitrah manusia, watak asli, sifat asli manusia. Kalau auratnya terbuka, langsung berusaha mencari apa yang bisa untuk menutup auratnya. Berarti tadi kesimpulannya, kalau sebaliknya ada wanita yang ketika auratnya terbuka dia biarkan, sudah keluar dari sifat aslinya. Karena banyak bujuk rayu setan masuk pada dirinya, seperti tadi. Juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf pula ayat yang ke-27. Wa qala Azza wa Jalla muhadziran bani Adam ay yaf'ala bihimus syaitan kama fa'ala bi abihim. Allah Azza wa Jalla juga memperingatkan manusia agar jangan sampai setan berbuat pada dirinya sebagaimana yang telah diperbuat kepada orang tua mereka, yaitu Adam dan Hawa. Allah mengatakan, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima. Wahai bani Adam, wahai manusia,
janganlah sekali-kali setan itu menggoda kalian. Jangan sekali-kali setan itu menfitnah kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Bagaimana caranya? Yanzi'u anhuma libasahuma, dengan melepas, dengan mencabut pakaian mereka berdua, liyuriyahuma min sawatihima, supaya nampak aurat mereka. Intinya ini bujuk manisnya syaitan atau iblis. Zaman sekarang juga sama tadi. Zaman sekarang macam-macam alasannya. Untuk mengejar karir, untuk ini dan itu, supaya bisa diterima di sebuah pekerjaan, maka harus membuka auratnya misalnya, dan lain sebagainya. Intinya semua itu adalah bujuk rayunya syaitan supaya orang membuka auratnya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 120 dan 121. Qala Allahu Jalla Jalaluhu fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Maka setan membisik-bisikkan kepada Adam dengan mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah kamu aku tunjukkan tentang pohon kekekalan, pohon yang jika kamu makan kamu akan jadi kekal, wa mulkin la yabla, dan juga kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Ini bujuk rayunya iblis yang sangat manis kepada Adam. Pohon yang akan membuatmu kekal di neraka, di surga, sehingga kamu bisa terus merasakan kenikmatan seperti yang kamu rasakan sekarang ini. Dan juga supaya kamu mendapatkan kekuasaan kerajaan yang tidak pernah hilang, yaitu kamu harus memakan pohon ini. Fa'akala minha, maka keduanya pun memakan dari pohon tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka begitu dimakan nampaklah aurat mereka berdua. Ini ya, keadaan orang tua kita dahulu ketika mereka berdua di surga, yaitu Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ini beberapa ayat yang menerangkan tentang semua itu adalah bisikan-bisikan setan ketika wanita mau membuka auratnya. Lalu di dalam hadis, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qissatil mar'atil lati tusra'u fatatakasyaf qalat inni akhaful khabis an yujarridani. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan juga para perawi yang lain, atau bahkan hadisnya muttafaq alaih. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisahnya seorang wanita yang terkena penyakit ayan atau penyakit epilepsi. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, seorang wanita yang mengalami penyakit ayan atau epilepsi, atau bahasa yang agak sedikit jorok, sawan celeng, bahasanya orang Jawa, terkena penyakit sawan celeng. Kenapa disamakan dengan celeng ya? Ya kalau sawan masih mending, ini tambah celengnya gitu. Itu padahal itu kan penyakit. Dan kasihan orang yang ketika mengalaminya. Ini kisah tentang seorang wanita yang mengalami penyakit ayan atau epilepsi tadi, yang di sini disebutkan sebenarnya ya, tapi saya bacakan tentang kisahnya. Sebenarnya belum masuk pembahasan, tapi saya bacakan saja karena pada poin berikutnya tentang al-hirsu ala satri nafsi fi jami'il ahwal
ini menjelaskan hadis tersebut. Hadis yang muttafaq alaih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala li ba'di ashabihi ala urika imra'atan min ahlil jannah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan kepada sebagian tabi'in atau para pengikutnya atau kepada sebagian para sahabatnya. Kata Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan tentang seorang wanita yang dia adalah termasuk calon penghuni surga. Ini kata Ibnu Abbas kepada para muridnya, atau diantaranya ada sahabat atau ada seorang tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Maukah aku tunjukkan kamu tentang salah seorang wanita yang dia ini adalah calon penghuni surga. Orangnya masih hidup, tapi dia ini calon penghuni surga. Mengapa dia katakan calon penghuni surga? Karena Nabi mengatakan hal itu, bahwasanya wanita ini akan menjadi penghuni surga. Maka sahabat tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah ini pun menjawab, bala. Ya baik, silahkan. Siapa wanita yang kamu maksud? Qala, maka Ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda. Ini wanita yang berkulit hitam ini. Ya, wanita yang berkulit hitam yang mungkin orang gak suka bergaul dengannya. Jangankan bergaul, mungkin menyebut dirinya saja mungkin orang gak suka. Tapi ingat, dia ini adalah wanita yang akan menjadi calon penghuni surga. Yaitu wanita yang berkulit hitam ini atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, wanita itu mengatakan, inni usra, atau ya Rasulullah, inni usra. Wahai Rasulullah, aku ini terkena penyakit ayan, terkena penyakit epilepsi. Wa inni atakasyaf, kata wanita tersebut. Dan ketika aku sedang kumat, ya, penyakitku itu kambuh, penyakit ayanku itu sedang kambuh sampai auratku terbuka. Fad'ullaha li, maka berdoalah untukku wahai Rasul. Mohonlah kepada Allah supaya aku diberikan kesembuhan, supaya aku tidak mengalami penyakit epilepsi ini. Qala, maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut tadi, in syi'ti sobarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Ada dua pilihan. Kalau kamu sabar, ya, kalau kamu mau, kamu sabar, dan kamu akan dapat surga. Ini pilihan pertama. Kamu tetap sabar menghadapi sakitmu, dan kamu akan mendapat surga. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wa in syi'ti, kalau kamu mau juga, aku berdoa, aku mohon kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu, tapi tidak ada jaminan masuk surga atau tidak. Milih yang mana ini? Kalau orang ditawari di zaman sekarang, dia sakit bertahun-tahun, misalnya sakit sudah lama, milih sembuh atau milih sabar dapat surga, milih yang mana? Orang biasanya milihnya sembuh. Ya, kalau kita milihnya sembuh tapi masuk surga. Tapi orang kan kadang nggak sabar ketika diuji dengan sakit yang lama. Padahal kalau kita merenungkan hadis ini, kalau seorang itu ditimpa dengan sakit dan dia menghadapinya dengan sabar, itu salah satu kunci untuk masuk surga. Kalau sabar menghadapi sakit, kamu akan dapat surga. Tapi kalau tidak, aku doakan, dan tidak ada jaminan. Ketika diberi dua pilihan ini, karena ini wanita yang beriman, wanita yang punya keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, faqalat, dia pun mengatakan, asbir, kalau begitu aku milih sabar. Nah ini, ketika disuruh memilih, dia memilih untuk bersabar. Ini calon penghuni surga nih.
Maka ketika dia bilang, kalau begitu aku milih sabar, berarti jaminan Rasul ada padanya. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kepada Atha bin Abi Rabbah, muridnya, ini orang yang telah dijamin oleh Rasul bahwa dia akan masuk surga, atau dia calon penghuni surga. Tetapi sabar iya, ada tetapinya di sini. Akan tapi wa inni atakasyaf, akan tapi aku ini kalau lagi kumat, kalau lagi kambuh, terbuka auratku. Fad'ullaha li alla atakasyaf. Maka mohonlah kepada Allah agar aku ini tidak sampai terbuka auratku ketika kambuh. Ini penting ini. Dia mohon kepada Rasul agar Rasul mendoakannya supaya kalau lagi sakit, kalau lagi kambuh, tidak sampai terbuka auratnya. Karena terbuka aurat ini kadang kalau dia seorang wanita muslimah yang menjaga dirinya, itu malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu kepada orang lain. Maka kalau untuk urusan sakit dia mau bersabar. Tapi kalau urusan aurat terbuka, kalau memang di luar kemampuan, nggak bisa menutupnya, itu lain. Tapi kalau bisa, ya mohon kepada Allah agar Allah tidak membukanya, atau agar tidak terbuka, kalau bisa mohonkan. Nah, akhirnya fada'alaha, Nabi pun memohonkan agar wanita ini ketika kambuh penyakitnya, penyakit ayahnya, tidak sampai terbuka auratnya. Jadi intinya di sini, wanita ini ingin masuk surga dengan kesabaran yang ada dalam hatinya. Ini orang yang benar-benar ingin masuk surga. Salah satu caranya sabar menghadapi ujian berupa sakit. Dan ini bisa menjadi ibrah bagi yang lain. Kalau kita menderita karena suatu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi kalau kita mau sabar, insya Allah itu jalan yang akan memuluskan kita masuk ke dalam surganya Allah. Lalu urusan terbuka aurat tadi, karena terbuka aurat itu permainan syaitan dan bertentangan dengan fitrah wanita muslimah, makanya dia mohon kepada Rasul supaya Rasul mendoakan jangan sampai nanti ketika kambuh terbuka auratnya, karena ini permainannya setan. Allah insya Allah tidak akan membiarkan kalau orang itu berusaha supaya auratnya tidak terbuka. Dari terbukanya aurat tidak disukai sama Allah. Allah menyukai supaya auratnya tertutup, tapi ini permainan syaitan. Ya, ini permainan setan dan tidak sesuai dengan fitrah wanita muslimah. Makanya harus kita perhatikan di sini. Kalau ada seorang wanita yang terbuka auratnya dan menganggap biasa, berarti dia sudah kalah dengan syaitan, dengan bujuk rayunya setan. Walaupun biasa sajalah misalnya. Ya sudah, ya. Kita lihat tadi contoh-contohnya. Ratu Balkis itu menjadi contoh. Terbukanya itu karena darurat, dikira kolam, diangkat. Tapi kalau sudah tahu, ditutup kembali, bukan berarti diangkat terus jalan menuju Nabi Sulaiman, bukan. Setelah tahu, ditutup lagi. Terus wanita ini sebagaimana Hawa, ketika pakaian yang menutup dirinya terbuka berupa cahaya, dia langsung mencari apa yang bisa untuk menutup dirinya supaya tertutup auratnya. Mereka berusaha, jadi tidak menyerah. Lawang siki zamane kaya ya ora apa-apa lah. Itu berarti dia menyerah, tidak mau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah memang harus orang mencarinya dengan berusaha. Jangan pasrah begitu saja. Harus ada usaha. Terus juga satu lagi,
Wa anhu radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lahu inni nadartu li ata'arrayinna yawman la ata'arrayanna yawman hatta lail ala Hira faqala lahu inna ma arada syaitan ayyafdhahaka summa tala ya bani adam la yaftinannakumus syaitan tawadda summa albas saubaka wa salli ala Hira yauman hatta lail. Akhrajahu Abdur Razzaq. Ini asar dari Ibnu Abbas pula radhiyallahu anhuma, merakan ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, apa kata orang itu? Inni nadartu la ata'arrayanna yauman, sungguh aku telah bernadar untuk oryan, yaitu supaya melepas bajuku sehari hatta lail, sampai malam hari, ala Hira, di halaman. Jadi orang ini mengatakan bahwa dirinya telah bernadar untuk melepas bajunya, ya, dalam keadaan telanjang, menelanjangi dirinya sehari di halaman sampai malam. Kira-kira nadar yang baik atau tidak? Tentunya ini nadar yang tidak baik. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, innama arada syaitan ayyafdhahaka, sesungguhnya setan itu ingin membuka aibmu. Dengan kamu bernadar seperti itu, berarti setan akan membuka aibmu. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat, ya bani adam la yaftinannakumus syaitan, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali setan itu menggoda kalian. Apa yang diperintahkan oleh Ibnu Abbas kepada orang tersebut? Tawaddo summal bas saubaka. Kalau begitu wuduklah kamu, lalu pakailah bajumu, wasalli ala Hira yauman, dan salatlah di halamanmu sehari sampai malam. Daripada kamu bernadar mau telanjang, tidak pakai baju di halamanmu sampai malam hari, mending kamu berwudu, ambil bajumu, lalu kamu sholat di halamanmu sampai malam. Itu lebih baik. Ya, enggak bertentangan daripada kamu melepas bajumu. Itu namanya kamu sedang dibujuk, dirayu oleh setan. Dan setan ingin membuka auratmu, membuka aib-aibmu. Jadi di sini Ibnu Abbas ingin mengarahkan kepada yang baik, daripada kamu dibujuk rayu oleh setan seperti itu. Berbahaya. Dan dia sudah bernadar, maka kalau dia membatalkan nadarnya, dia harus membayar kafaroh nadar atau kafaroh sumpah. Dia tinggalkan. Ini orang yang nadar seperti ini harus ditinggalkan. Kenapa? Nadarnya nadar maksiat. Bernadar untuk telanjang di depan rumah sampai malam, kan nadar maksiat. Mending ganti, kamu wudu, pakai baju, sholat sampai malam, silahkan. Ganti dengan perbuatan yang baik. Dan nadar tersebut tentunya orang harus membayar kafarohnya. Poin berikutnya insya Allah masih pembahasan yang sama, masih benteng yang keempat, tapi poin-poin yang lain insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.